Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam semangat buat kita semua. Baiklah anak ibu, kali ini bertemu kembali dengan Fitri Adina. Kali ini kita akan masuk materi berikutnya berkaitan dengan persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid disebut dengan satu sifat beda. Ini maksudnya, misalkan saja contohnya ya, yang dikatakan satu sifat beda, misalkan ada namanya kacang etis berbiji bulat. Maka ini yang dilihat adalah sifatnya adalah bulat, ini satu. Tapi kalau misalkan kacang etis berbiji bulat dan berwarna merah, maka ini disebut dengan hibrid, dua sifat beda. Bulat ini sifat yang pertama, warna ini sifat yang kedua. Maka ini contoh dari hibrid, dan ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekarang kali ini kita akan membahas tentang persilangan monohibrid atau dengan satu sifat beda. Contohnya yang berbiji bulat, misalnya ada kacang berwarna merah, atau kucing berbulu coklat, misalnya ada pohon mangga yang berbatang tinggi, ini merah, coklat, tinggi. Karena hanya satu yang dikaji atau yang diperhatikan, maka ini nanti akan disebut dengan persilangan monohibrid atau disebut dengan satu sifat beda. Ingat saja, mono berarti itu adalah satu. Adapun istilah yang harus kamu ketahui nantinya pada bagan persilangan, nanti pada persilangan monohibrid ini kita akan belajar namanya bagan persilangan. Maka pada bagan persilangan kamu akan ketemu istilah-istilah. Yang pertama itu ada namanya fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang tampak ya pada suatu individu, dan ini ditampilkan atau ditunjukkan dalam bentuk kata-kata. Ya, contohnya tadi berupa kata-kata ya. Contohnya misalnya tadi ini, berwarna merah, bunga yang berwarna merah, bunga yang berwarna putih, atau berbulu coklat, atau berbatang tinggi ya. Nah, misalkan lagi ada kacang berbiji bulat ya. Kemudian misalkan lagi rambut yang terbentuk keriting. Jadi merah, coklat, tinggi, bulat, keriting, lurus, pendek, nah itu disebut dengan fenotip. Kemudian ada namanya genotip. Genotip ini ditampilkan dalam bentuk simbol huruf. Kemarin ini sudah dijelaskan. Kalau dia satu sifat beda, kemarin ya, kalau satu sifat beda, maka ini akan diwakili dengan dua huruf. Ini minggu kemarin udah ibu kasih tahu. Kalau dia satu sifat beda itu dua huruf. Nanti kalau dua sifat beda atau dihibrid dengan 4 huruf.
Ya, jadi genotip itu ditampilkan dengan simbol huruf ya. Contohnya ini misal merah, ini misalkan kalau dia homozigot dominan, maka ini tampilkan dengan M besar. Ini misalkan coklat, C besar. Misalkan ini tinggi, T besar. Misalkan bulat, B besar. Ini misalkan keriting, K besar. Kemudian berikutnya nanti ada istilah yang namanya homozigot dominan. Ini seperti ini contohnya homozigot dominan. Ini semuanya. M besar, C besar, T besar, B besar, K besar. Ini homozigot dominan. Kalau dia homozigot resesif, kemarin juga sudah dikasih tahu kalau dominan ini hurufnya huruf besar. Kalau resesif kemarin huruf kecil, maka ini ditampilkan merahnya M kecil, C-nya C kecil, T-nya T kecil, B-nya berarti bulatnya B kecil, K-nya berarti K kecil. Ini disebut dengan homozigot resesif. Kemudian berikutnya ada namanya heterozigot. Namanya hetero berarti yang berbeda. Ini tampilannya berarti kalau dia heterozigot, maka merah itu bentuk genotipnya M besar, M kecil. Kalau yang ini coklat heterozigot, C besar, C kecil. Tinggi heterozigot, T besar, T kecil. Bulat heterozigot, D besar, D kecil. Keriting itu K besar, K kecil. Ini ya istilahnya ya. Jadi namanya fenotip berupa kata-kata, genotip berupa simbol huruf. Kalau dominan huruf besar, kalau resesif itu huruf kecil. Kalau heterozigot dia bervariasi, ada huruf besar dan huruf kecil. Sebelum kita lanjutkan contoh soal seperti ini, Ibu akan menyampaikan ada istilah yang harus kamu ingat pada bagian persilangan. Nanti ada namanya huruf P. P ini adalah parental. Parental itu adalah induk. Kemudian ada namanya nanti induk yang pertama dan ada induk yang kedua. Kemudian berikutnya ada namanya F. F itu adalah filial. Filial itu adalah keturunan. Bentar ya. Gua hapus dulu. Filial itu adalah keturunan. Keturunan sama ada keturunan yang pertama dan ada keturunan yang kedua. Kemudian berikutnya ada namanya gamet. Gamet ini adalah simbol yang untuk mewakilinya saja. Nanti akan dijelaskan. Ini yang harus kamu ingat dan akan ketemu pada bagian silangan. Nih, kita bahas dulu. Yang pertama ini adalah dominan penuh. Contohnya, penilangan tanaman kacang kapri berbunga merah. Nah, coba kamu lihat di sini ada berbunga merah. Ya, berarti di sini merupakan satu sifat beda.
satu sifat beda atau monohidrid. Kacang kapril berbunga merah. Nah, di sini homozigot dominan. Maka pada bagian persilangan nanti kita buat, yang pertama kita buat parentalnya. Nah, ya, kita buat parentalnya. Oke. Kita buat parentalnya, induk yang pertama. Katanya apa? Bunga berwarna merah, homozigot dominan, disilangkan dengan kacang kapril berbunga putih. Ingat, merah putih ini disebut dengan fenotip. Maka genotipnya apa? Karena di sini katanya homozigot. Homozigot itu berarti hurufnya sama, dominan berarti huruf kapital atau huruf besar. Maka di sini genotipnya dilambangkan dengan M besar, M besar. Sedangkan putih ini resesif. Seharusnya karena di sini huruf P kan kita tulis huruf P kecil, tetapi tidak. Dalam hal ini putih ini resesif dari si merah, maka si putih ini kita lambangkan dengan huruf M kecil, M kecil. Maka ini disebut dengan genotip. Kemudian berikutnya, setelah kita tulis P1-nya, induk yang pertamanya, kita tulis lagi gametnya. Gamet atau G. Yang Ibu katakan tadi bahwa gamet itu adalah yang mewakili. Ini M besar, sama-sama M besar, maka ini akan mewakili, kita ambil satunya. Maka di sini akan terwakili dengan M besar. Di sini putih sama-sama M kecil, maka di sini kita ambil M kecil. Maka kita akan dapat filial yang pertama atau keturunan yang pertama. Ini tinggal kita kawinkan dengan namanya, maka akan dihasilkan F1-nya atau filialnya adalah M besar, M kecil. Karena di sini dominan penuh, maka akan dihasilkan warna merah. Maka kalau kita buat persentasenya, untuk yang pertama ini persentase fenotip untuk F1 dulu, berarti warna merah 100%. Persentase genotip berarti simbolnya M besar, M kecil, karena ada satu ya berarti 100%. Ini untuk persentase yang F1. Kemudian lanjut, karena yang diinginkan dihasilkan F2, berarti ini lanjut bagian persilangannya sampai F2. Lanjut kita buat induk yang kedua. Induk kedua ini kita ambil dari F1 yang ini, yang disilangkan dengan sesamanya. Ini pada tumbuhan ya. Maka yang merah ini, yang merah heterozigot disilangkan dengan merah yang heterozigot. Ini kita tulis fenotip. Sedangkan ini genotipnya M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Ini adalah genotip. Ya, sudah P2, berarti apa lagi? Gamet ya. Kita tulis di sini gamet. Gamet atau G. Apa gamet? Gamet adalah yang mewakili. Karena di sini hurufnya ada dua yang berbeda, satu yang besar, satu yang kecil, maka gametnya juga akan dua.
kalau ini berbeda, gametnya cuma satu karena dia hurufnya sama-sama besar. Ini hurufnya sama-sama kecil. Karena di sini hurufnya satu besar satu kecil, maka gametnya ada dua. Satu M besar, satu lagi M kecil. Yang ini juga begitu. Ini satu M besar, satu M kecil. Bagaimana keturunan F2-nya? Ini lebih mudah karena dia ada dua, masing-masingnya kita buat aja tabel. Kita buat aja tabel simpel saja. Ini, yang ini kita buat di sini M besarnya satu, di sini M kecil. Yang ini kita buat di sini satu, di sini M besar. Ya, satu lagi kita buat di sini M kecil. Nah, maka M besar ketemu M besar, maka kita tulis di sini M besar, M besar. Fenotipnya apa? Fenotipnya ya ini adalah warna merah. Dari bawah sini ya. Membuat dalam kurung warna merah. Kemudian ini ketemu dengan ini, maka kita tulis yang huruf besar dulu, M besar M kecil. Karena ini adalah dominan penuh, maka ini juga memberi warna merah. Ini kemudian berikutnya M besar ketemu M kecil, juga kita tulis M besar M kecil. Maka ini memberi warna merah. Lanjut yang ini M kecil dengan M kecil, kita tulis di sini M kecil. Maka ini ya warnanya adalah putih. Kan setelahnya M kecil adalah putih. Maka apa persentasenya? Maka untuk F2 persentase fenotipnya berarti ada merah, ini merah juga, ini ada merah, ini putih, berarti cuma ada dua jenisnya. Persentase fenotipnya adalah merah dan putih. Merah dan putih. Merahnya ada berapa? Ya, 1, 2, 3. Berarti merahnya ada 3. Sedangkan putihnya ya ada 1. Berarti kalau kita presentasikan ini adalah 3 ini 75%, sedangkan 1 itu adalah 25%. Ini persentase fenotip. Kalau persentase genotipnya, kita lihat ini yang pertama ada M besar dibandingkan dengan, nah ini ada dua ya, M besar M kecil, satu lagi M kecil. Maka M besarnya 1, sedangkan M besar M kecilnya ada 2, M kecilnya ada 1. Kalau dibuat perbandingan 25% banding 50 banding 25%. Ya, inilah persentase fenotip dan genotip untuk F2. Oke, nanti ini akan kita bandingkan dengan dominan yang tak penuh atau intermediate. Jadi nanti kalau dominan penuh, kata kuncinya bahwa M besar M kecil itu akan memberi warna merah. Sini memberi warna merah. Tapi nanti kalau ada dominan tak penuh, itu nanti akan memberi warna merah muda atau pink. Oke.